Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Pagi ini kita bertemu dalam renungan. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini. Biarkanlah kami boleh melihat karya Tuhan yang indah buat hidup kami, Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengerin renungan, biar ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siapkan hati, pikiran kami kepadamu. Haleluya, amin. Kembali lagi Shalom. Pagi ini saya akan memberi judul renungan saya adalah God Eyes. Dalam 2 minggu terakhir ini Bapak Gembala itu sedang mengajarkan kepada kita itu domba-dombanya tentang kisah si anak yang terhilang. Di mana kita sedang diajak untuk melihat dari sudut pandang seorang bapak, ayah atau papa. Ketika dia menantikan anaknya yang udah lama pergi dan belum kembali. Di sini dikatakan bahwa si bapaknya ini mempunyai 3 hal yang menjadi teladan. Ada mata yang menjadi teladan, ada hati yang menjadi teladan, dan ada kaki yang menjadi teladan. Tapi pagi ini saya mau bahas dari mata. Pertama adalah mata. Mata yang menjadi teladan, artinya si bapak setiap hari selalu menantikan kembalinya si bungsu. Ini terdapat di dalam Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, ini si bungsu. Ketika ia masih jauh, ini versi si ayah. Ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ayat ini sering banget ya, mungkin dari setiap renungan ayatnya ini gitu. Tapi berkesinambungan dengan perihal mata yang menjadi teladan, saya memberi judul itu God Eyes atau mata Tuhan. Kondisinya adalah saya mendapatkan topik ini ketika saya tuh lagi jalan ke suatu tempat, tiba-tiba itu satu lampu merah tuh kondisinya lagi ramai banget dan kondisi lampu lalu lintas lagi warna merah. Pas saya lagi berhenti tiba-tiba ada mobil yang dengan santai dia main terobos aja. Pas dia terobos tanpa rasa bersalah, saya langsung bilang dalam hati ini, wadaw ya kan, siap-siap dapat surat cinta nih. Kenapa? Karena dia nggak tahu di belakang dia tuh ada kamera etle. Kalau Bapak Ibu nggak tahu etle itu adalah electronic traffic law enforcement. Jadi ya udah kamera yang buat nangkep pelanggar tanpa ditilang sama petugas gitu. Pokoknya karena saya pernah ketangkep, jadi pernah dikirimin surat cinta, jadi saya tahu nggak enak banget. Hari itu melanggar, besoknya saya dapat surat cinta dari kantor kepolisian. Nah. Pas ngelihat itu di situ saya diingatkan oleh Roh Kudus gini loh. Terkadang kita manusia itu termasuk saya ya hanya takut pada perkara duniawi atau hal-hal yang fana. Contoh, karena gue takut ditilang, jadi gue berhenti di belakang garis di belakang garis zebra cross di sebelum. Itu karena saya tahu ada etle. Ada kamera yang siap memoto kalau kita salah gitu loh. Itu baru aku di sini dapatnya baru itu adalah hal yang duniawi, kamera. Bagaimana dengan mata Tuhan atau God Eyes itu? Mata Tuhan itu melebihi kamera etle. Ya bahkan bisa melihat jauh kedalaman hati kita. Gini. Jadi kalau kita tahu bahwa mata Tuhan itu lebih dari sekedar kamera yang terpasang mungkin di Indonesia ini. Mata Tuhan bisa melihat jauh di lubuk hati kita. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh disadarkan dengan renungan yang simple, yang mungkin gak terlalu lama, tapi kita boleh disadarkan gini loh Bapak Ibu. Bahwa God Eyes itu melihat setiap tindak tanduk kita, baik yang baik maupun yang jahat. Ataupun mungkin kita ini yang udah mulai menjauh daripada Tuhan.
Karena mungkin kita tuh menjauh daripada Tuhan tuh karena mungkin kita masih sayang sama dosa-dosa kita. Jadi udahlah, mendingan gue jauh aja dari Tuhan karena dosanya tuh enak banget, sayang gue. Nah, itulah yang namanya God eyes. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat bahwa perkara God eyes itu nggak segampang yang kita pikir. Bahwa mata Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin termasuk saya, mungkin udah mulai menjauh karena mungkin perkara hidup yang Tuhan mungkin belum jawab doa kita, perkara hidup yang mungkin kayaknya Tuhan gak dengar doa kita. Jadi udahlah, jangan pernah patah arang, bahwa yakinlah bahwa firman Tuhan bilang bahwa kembali lagi seperti anak si bungsu, jangan pernah menjauh. Jangan sampai kita tuh terhilang. Karena mata Tuhan itu selalu mengawasi kita, Bapak Ibu. Biarlah renungan yang singkat boleh menyadarkan kita. Kalau kita udah mulai menjauh, kalau kita udah mulai udah mulai udahlah Tuhan, hidup gue emang begini, balik lagi seperti si bungsu. Karena tidak ada kedamaian di luar Tuhan, itu nggak pernah ada. Dan yakinlah dan percaya bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap anak-anak yang berharap dan bergantung padanya. Firman Tuhan terambil di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekian renungan dari saya. Biarlah ini boleh menjadi satu rema yang luar biasa. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu hari ini. Kami percaya bahwa mata-Mu tidak pernah lepas dari kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu selalu menyertai hidup kami. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami hanya kepada-Mu. Biar Kau pimpin perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.